Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan bertemu dengan orang-orang yang baik, mudah dalam segala urusan, kesulitan dimudahkan, banyak rizki yang halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa saya doakan untuk yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan. Amin Allahumma amin. Baja HSS, material baja HSS ini paling banyak diminati oleh sebagian maker dan juga para pemain hidup kurban yang sudah mengerti, sudah tahu keampuhan kekuatan dari material baja HSS yang selama ini kita bentuk, kita buat dari mulai pisau maupun golok, khususnya yang dari yang untuk sembelihan ini sangat diminati dan tidak sampai nampung nyetok lama gitu, karena kita sudah coba sendiri dari material HSS M2, M3, HSS apapun, yang terpenting bekas gergaji itu, high speed steel itu. Nah, kita sebutnya HSS saja supaya tidak terlalu pusing untuk kita katakan, kita beri mencari untuk literasinya itu daripada kesulitan gitu ya. Jadi enggak, kecuali kalau memang jelas Kanifusa, M2, terus merek apa gitu, kalau kita masih ingat mentahnya kan enak. Jadi dari mulai gergaji batu, kecuali bar senso ya, kecuali bar senso itu bukan HSS karena barnya yang dipakai untuk gergaji sensonya, yang dipakai itu baja barnya itu. Tapi kalau HSS itu high speed steel adalah bekas gergaji, baik itu dipergunakan untuk membelah batu, marmer dan lain-lain, kerja yang keras, membelah kayu yang futuristik, kayu yang keras, bukan untuk pemotong somil kayak gitu ya, itu termasuk sebenarnya. Tapi untuk level kekerasan kayunya ini kayak yang di Cina itu, kayu yang merah seperti batu kayu itu, padahal luar biasa dan kerasnya bukan main. Bahkan pisau ataupun golok cacah itu dibacok-bacokkan, bekas saja tidak ada, saking kerasnya. Nah, itu yang bisa memotong adalah gergaji HSS tersebut. Terus selanjutnya ketika dipakai untuk memotong baja, ini lebih keras lagi, memotong baja, memotong besi, memotong baja, memotong kertas, memotong kain dan tisu, itu semuanya HSS. Nah, limbah-limbahnya inilah mulai ada, karena kan proses ya, mungkin dulu 10-20 tahun yang lalu pabrik sesuatu ini dibuat, pabrik kain, pabrik tisu, pabrik kertas dibuat. Nah, alat pemotongnya itu kan masih baru-baru semua. Nah, mungkin saat-saat ini sudah mulai menjadi limbah karena giginya dari gergaji itu ompong 1 dan 2, akhirnya dilepas, diganti. Nah, ini limbah-limbah ini oleh maker dijadikan bahan pisau maupun golok. Nah, selanjutnya bahan-bahan inilah ternyata berani diadu dengan material-material yang lain, material-material baja bekas yang lain. Ini luar biasa. Pertama, ya memang kerasnya ketika dibentuk itu benar-benar keras saat digerinda itu. Terus kedua, hasilnya memuaskan karena dari segi ketajamannya. Terus lebih awet, tidak gampang karatan ketimbang baja-baja per daun. Nah, itu betul memang, daripada per delman dan lain sebagainya. Memang
Tapi ya kita kembali ke step pelajaran selanjutnya ketika membicarakan tentang spot, karat, dan korosi. Tentunya kita ada produk yang namanya krim oles bilah, itu untuk perawatan saat penyimpanan. Oke, tapi kalau untuk ketajamannya bagaimana, keawetan tajamnya bagaimana, HSS ini memang luar biasa. Jadi tapi beda ya, beda kasus nantinya ketika membentur tulang ataupun nyepit di tulang kok terus sapinya berontak gerak dikit, itu sudah itu sudah pecah atau rolling atau chipping chipping kecil-kecil pasti itu sudah kita buktikan di semuanya. Material bohler pernah, material 420G2 yang kerasnya bukan main pernah, tapi nggak chipping melainkan rolling saking kerasnya. HSS Idul Kurban kita mainkan juga pernah. Itu beda cerita lagi, beda pembahasan yang kita bahas tentang bab sembelihan, teknik dan lain sebagainya yang itu. Kali ini yang kita bahas tentang materialnya. Di sini ada pisau sembelih full galis sonokeling. Konstruksinya full tang. Nah, ini material HSS. Seperti ini bentuk pisaunya. Full tang. Nah, ini saking kerasnya tidak mempan untuk dibor. Di sini tidak mempan. Mata bornya bisa kalah, sedangkan mata bornya sendiri harganya mahal. Nah, 1 juta lebih mata bornya. Ini saking kerasnya sehingga cuman diberi ini cuman dijepit dengan galis sonokeling ini, di kekuatannya hanya menggunakan lem, tapi lem yang top marko top ini nggak bakalan aman lah, gitu. Aman, insya Allah aman. Kita berani bergaransi, memberikan garansi ketika ini dipakai kok sampai ininya lepas karena mungkin lembab gitu, kirim balik, kita berani servis ulang. Ya apa boleh buat, tidak ada pilihan kecuali hanya dengan kekuatan lem. Kenapa begitu? Karena ini sangat keras, sekali lagi tidak bisa dibor, sedangkan mata bornya masuk itu yang sudah. Nah, ini kan produk baru. Sebelumnya produk baru dengan material yang sangat langka. Langka ini cuma satu, ini kita masih berusaha tim untuk mencari, membuat sama seperti ini, ukurannya mungkin dikecilin atau bagaimana, modelnya mungkin di model strike biar tidak lurus seperti ini, lebar di pangkal strike begitu. Nah, kita sedang terus uji coba dengan material yang langka ini. Kategorinya HSS, saya tidak ingat HSS-nya apa, cuma kita kasih kode HSS saja. Tapi sudah kita ceritakan tadi ya di awal bahwasanya HSS itu high speed steel adalah material baja bekas pemotong ya, gergaji pemotong ini yang kecepatannya tinggi, baik itu memotong apapun lah itu. Terus selanjutnya ini tidak mempan di bor. Yang sebelumnya kita sempat bor. Galihnya jadi handlenya ini sudah berlubang tapi nggak tembus-tembus saking kerasnya. Sebelah sini juga demikian. Akhirnya yang sebelumnya itu berlubang kiri kanan 4, jadi 2 tapi nggak ada pinnya, nggak ada pen. Jadi ya malah kurang cakep menurut saya karena lubang saja gitu. Jadi kita nggak mau ngakalin konsumen dengan lubang itu dikasih kuningan, dimasukkan, dicor lem, pokoknya terlihat seperti pen, padahal nggak tembus ya tidak ya. Kita sampaikan apa adanya saja. Yang terpenting apa? Ini konstruksinya full tang. Jadi ketika jenengan pegang bilah ini, handle-nya, ini otomatis kan memegang bilahnya. Jadi kalau nanti bagaimana kalau pas dipakai menyembelih terus, kan itu kekuatannya hanya lem untuk menjepit handle-nya. Nanti kalau pas dipakai kena lembab, kena air, kena darah, terus lepas bagaimana? Kan ini dijepit. Secara logika ini kan digenggam, aman insya Allah, lebih aman. Dan ini lemnya bukan lem G itu, tapi lem yang mereknya Z lah. Mereknya intinya insya Allah kuat. Kita ukur dulu, ini konstruksi full tang. Yang kita ukur bilahnya saja, panjang bilahnya 31 cm. Nah, ini cocok untuk pemula, 31 cm. Pemula takut itu, kita harus tahu ya, kita harus terus belajar, jangan menutup diri, jangan sombong, jangan jumawa.
apapun itu setipis-tipisnya, ya sekedar hiburan, pasti nanti dapat tambahan ilmu atau merefresh yang sudah kita ketahui. Untuk terlebarnya 3,6 ya, menipis, landai, dan ketebalannya di sini 3 milian lah, 3 mili, lempeng, seret, sangat landai. Untuk ketebalannya dari pangkal 3 mili ini hampir-hampir tidak dikurangi, hanya di ujung saja dibentuk. Sekarang apa yang saya sampaikan tadi kita buktikan di tisunya masih sama tisu yang kemarin kita pakai. Ini satu tisu, sekalian kita kasih edukasi tutorial cara slash tisu. Ini satu tisu ini 2 layer ya, terus tengah ini garis. Nah, anggap tengah ini bahasanya lipatan, jadi kita memotong lipatan. Jadi ketika ngambil tisu itu kan ada lipatannya. Nah, ini kita pegang di sini, set, dengan jari tengah dan jari telunjuk menjepit jempol, sedangkan jari manis dan jari kelingking kita teguk. Lalu kita gesekkan pelan, seret, sampai ujung. Dirasakan mana yang kurang tajam. Itu sudah bisa. Kalau benar-benar tajam pasti bisa. Nah, untuk membuat tajamnya bagaimana? Dengan cara disetroping. Kita stroping kiri kanan, dorong tarik, tekanan sudut harus paham betul. Nanti setelahnya disilangkan. Nanti kita kasih contohnya. Gesek lagi, set, gitu. Seperti itu. Ini benar-benar tajam gurih. Bahkan ini ya, yang kita contohkan kan memotong lipatan. Nanti juga kita akan contohkan bagaimana cara menebasnya supaya tertebas seperti ini. Terus membelah lipatan, ini yang paling sulit ya. Kalau memotong lipatan itu kan memang anjurannya. Tapi kalau membelah lipatan tuh bagaimana? Kalau nggak tajam juga nggak bisa. Ini harus benar-benar tajam. Nah, seperti ini. Membelah lipatan. Karena serat ya, serat dari tisunya ini yang membuat sulit, membuat susah. Kurang rapi kan gitu. Tapi terpotong, cuman nggak sampai habis gitu. Karena seratnya saja. Kecuali kalau memotong lipatan seperti ini, pada umumnya kan memotong lipatan. Kita hendakkan set. Nah, seperti ini. Benar-benar Masya Allah ketajamannya. Set. Nah, tuntas. Terus kita kasih contoh tadi caranya. Nah, men-slash tisu ini kalau nggak benar-benar tajam, garing, mata bilahnya ini akan terkena kotoran daripada tisu tadi atau di kertas barangkali, sehingganya beberapa kali slisan nggak sampai 5 itu sudah berindil di tisunya, sudah berindil. Ketika Anda sudah pandai main tisu pasti tahu, pasti terasa. Nah, ini tadi kan sudah banyak ya, lebih dari 5 kali sayatan, 5 kali slisan, tapi masih rapi selisnya. Nah, itu karena materialnya juga, karena ketajamannya juga. Ini kan masih halus. Bagaimana untuk mengembalikannya? Di strobing. Kalau berindil di tisu, apakah mampu dipakai untuk sembelihan? Ya sangat mampu, sangat mampu, dan masih layak dipakainya. Karena berindilnya di tisu sekali lagi masih sangat tajam di kertas HPS. Ini tajamnya seperti ini ya, bunyinya ya, gurih ya, garing gitu, empuk banget. Nah, caranya begini, dorong ke bawah, tarik ke atas. Saat dorong, mata bilah menghadap ke atas, sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat, tekan, tarik, tekan, ditekan ya. Saat dorong tarik, ditekan. Terakhiran didorong ke atas, dorong ke bawah, disilangkan. Ini metode yang sangat sederhana. Atau pakai metode lain, dorong tarik, dorong tarik, dorong. Jadi langsung dorong tarik terus disilangkan, dorong. Seperti itu nanti dapat semuanya. Diperhatikan ratanya sudut kemiringannya. Jadi ya, terkadang apalagi kalau di RPH hanya sekedar ditempelkan pelan gini, itu kurang dapat. Makanya saya suruh memberi tekanan. Ini supaya dapat. Terus dipergunakan yang agak kasar seperti sapi ataupun kuda.
yang kasar. Terus diteskan lagi. Nah itu supaya kita itu puas hasil sayatannya, hasil asahan kita sendiri itu puas. Berindil. Memang ya kalau ditebaskan itu hanya permainan sebenarnya. Jadi kadang dapat, kadang enggak gitu. Yang benar bagaimana ya, pelan-pelan saja dirasakan begini. Dirasakan dari pangkal hingga ujung. Seperti itu mungkin. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya tentang teknik dan tata cara bagaimana penyembelihan dengan metode gaya Dorik. Simak terus video-video dari kami. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.